Gue tidak melihat ada hal yang bisa di roasting di sini. Orang kaya Indonesia dulu kenalnya bukan Loro Piana, tapi Tots. Halo guys, di sini dan kali ini kita bakal bedah sepatu OG-nya Old Money. Apalagi kalau bukan Tots. Ya, Tots ini tuh bisa dibilang brand Old Money ya, karena di masanya, di masa tertentu dulu, memang branding sepatu ini tuh sangat kuat sekali dan sangat-sangat diasosiasikan dengan orang kaya. Why? Pelajaran sejarahnya udah gue save di short video yang kalian bisa nonton sebelum video ini. Jadi kali ini gue khusus mau bahas tentang sepatunya aja. Dan secara singkat, style sepatu ini adalah moccasin. Konstruksi moccasin yang cuma melibatkan 2-3 panel aja. Overallnya nggak ribet banget, sederhana, tapi dengan sedikit modifikasi. Ada pebble atau batu-batu kecil ya, kerikil-kerikil bahasa Indonesianya. Ini dari karet. Nah, karet inilah yang membantu mencengkeram, ngegrip apa? Ngegrip pedal gas waktu kalian lagi nyetir. Makanya memang sepatu ini tuh didesain khusus untuk driving ya, untuk nyetir. Dan memang sebutannya adalah driving moccasin. Nah, kayak gimana kualitasnya dan kayak gimana pembahasan detail tentang sepatu ini, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Oh ya, sebelum kita mulai, shout out dulu buat bro yang kasih Tots-nya ini buat sumbangan ke kita untuk bisa kita potong-potong bedah-bedah karena dia udah nggak pakai lagi. Ya gue ngerti sih kenapa, karena ada beberapa detail-detail kayak gini nih, ini udah banyak air. Jadi menghitam juga di daerah sini ya. Untungnya bukan oil, karena kalau oil biasanya lebih mengeras. Makanya dia juga nggak terlalu enjoy lagi pakainya. Kalian juga bisa lihat ya, warnanya udah cukup banyak perubahan di sini. Dan it's okay menurut gue, karena kalau kalian ngerti leathernya, kalian akan ngerti kalau ini adalah luxury goods. Makanya kita akan masuk dulu ke bagian material ya. Sedikit latar belakang, Tots ini memang membranding diri sebagai luxury goods dari Italia. Apakah itu benar? By leather, yes, gue setuju. Ini apa? Uppernya ini adalah full grain leather yang ketebalannya 1,6, cukup proper ya buat di uppernya. Liningnya juga 1,6. Materialnya apa? Tapi melihat kehalusannya, jelas ini kulit sapi ya. Italian leather, yes maybe karena agak rata. Gue agak kurang yakin sih tentang asal-usul leathernya karena gue harus comparing juga. Tapi untuk perbandingan aja, setahu gue, secara umum selalu pakai Italian leather. Salah satu yang terbaik lah. Ini
hand feel-nya juga enak, halus gitu ya. Tapi memang dengan catatan sepatu yang kita pegang ini, spesimen yang kita pegang ini udah kering nih di beberapa titik kayak gini. Ini kering banget ya, efek terlalu sering basah-basahan sih. Ini kalau di treatment juga susah karena memang udah umurnya habis, udah kering jadi pecah-pecah kayak begini. Mau di repaint juga nggak beda dengan bagian lining dalamnya. Yang ini wah, feel kulitnya tuh masih dahsyat banget sih. Ini material kulit apa? Temuan gue lebih ke kulit sapi juga. Full grain, yes ini full grain karena gue udah potong gini gue lihat ya. Jadi serat-seratnya ada, bagian atasnya juga masih ada. So far so good sih. Gue tidak melihat ada hal yang bisa di roasting di sini. Apakah luxury? Ya luxury itu brand ya. Untuk persepsi kalian. Tapi kalau kualitas produk dari materialnya aja kayak gini terus dia mengklaim luxury, menurut gue oke. Asumsi gue sekitar 1 jutaan aja atau 1 juta lebih itu bisa untuk materialnya, lebih dari 1 juta lah ya. Catatan aja buat estimasi gue tadi mungkin aja salah karena ya gue ngambil data dari pedagang ya. Beda dengan pabrik yang pasti langsung dapat dari tannery-nya, dapatnya berlembar-lembar, pasti lebih banyak, pasti lebih murah lagi gitu. Dan satu detail lagi yang mungkin kalian nggak sadar, ini talinya itu bukan wax, tapi ini adalah benang nylon di dalamnya, kemudian dililit dengan kulit. Detailnya segitunya. Gue pikir tadinya kulit itu sintetis karena kebakar kan. Ternyata enggak, itu kulit asli. Yang kebakar adalah nylonnya. Komitmen untuk luxury-nya gue rasa dapet banget. Insole-nya pun kulitnya asli. Kalian udah lihat kita bakar-bakar. Bagian lining asli, uppernya asli, semuanya kulit asli. Bahkan sampai ke bawah sini, ya ini kan satu piece ya. Itu semuanya kulit asli. Good job sih untuk material di angka 9 dari 10. Nah, berhubung ini moccasin, gue tidak akan menambahkan satu kategori lagi yaitu pembahasan sole ya. Karena solnya itu pakai pebbled sole kayak begini. Ini emang bukan pilihan yang baik. Gue rating juga rasanya percuma. Gue hanya akan kasih catatan aja karena pebblednya ini to the point. Emang bukan hal yang bagus, bukan barang bagus, durabilitasnya juga jelek. Kalian bisa lihat deh, ini beberapa detail-detail. Ini pemakaian di atas 5 tahun, kebanyakan jalan-jalan di kantor, mall, naik mobil, naik turun mobil dan gak dipakai nyetir. Nah, habisnya di sini. Kemudian ini masih agak utuh, jadi kita bisa ngelihat kalau orangnya itu biasanya duduknya seperti ini ya. Makanya banyak yang kaki kis di ujung-ujung sininya aja. Kalau dibilang jalannya nyeret, enggak, jalannya nggak nyeret. Karena apa? Karena bola-bola kakinya juga habis, jadi dia memang jalannya normal. Untuk sole kita exclude, untuk material seluruhnya selain sole itu kita kasih angka 9 dengan catatan soalnya itu jelek. Let's move on, kita akan bahas konstruksi. Nah, konstruksi gue harus take a back sedikit. Ini adalah moccasin, sepatu orang-orang Indian. Kalau boleh dibilang ini adalah salah satu sepatu yang paling OG gitu di dunia. Maksud gue sih Native American ya, bukan Indian as in Indian like in Vrindavan, tapi orang-orang Native American saat itu untuk mengarungi daratan Amerika yang sangat berbatu gitu, pegunungannya harsh ya. Itu mereka butuh pelindung kaki dan mereka bikinlah sebuah sepatu yang namanya konstruksi moccasin, di mana bentuknya itu ya kayak begini. Ini ada satu panel utama, itu adalah kulit sapi yang kemudian dibuat seperti ngebungkus, dijahit hanya di belakang. Nah, udah ketemu nih gini, bagian depannya itu kemudian ditambahkan satu panel lagi. Udah, simple, sederhana. Nah, konstruksi ini kalau gue boleh bilang, jahitannya kita bisa lihat ada sekitar 6 stitch per inch. Kemudian untuk yang di bagian bawahnya, ini di-reinforce lagi dengan jahitan-jahitan yang bahkan lebih rapat lagi. Ada 9 stitch per inch, sangat rapat sekali, good job, well done. Ini kalau kalian pernah nyobain, salah satu sepatu moccasin yang fitnya bagus, itu punyanya Tots. Gue pernah punya, gue menikmati one of the best fit ya di kategori ini. Karena kalau kita lihat moccasin, di OG-nya moccasin, shape-nya itu ya biasa aja, tidak terlalu appealing. Dan Tots ini bikin gimana caranya dengan las trapesium, ini yang kotak-kotak tapi kelihatan tetap indah gitu. Dia sedikit membuat apa ya, gue pengen ngajakin kalian nikmatin aja deh siluetnya gitu. Itu siluet yang manis gitu kalau menurut gue. Kali ini dekoratif tapi ada fungsinya. Emang jago sih bikin sesuatu yang manis tapi tetap nggak jadi girly gitu, maskulin. Nah, kayak ini masih kelihatan maskulin, iya, tapi dipakai cewek juga bagus. Wah, damn man, ini dan ini kalau kalian butuh buat kencengin, kalian bisa agak tarik sedikit dikencengin. Kalau kalian pengen longgarin, bisa agak ditarik dikit. Ngebantu sekali. Tapi gue menghargai eksekusi konstruksi mereka. Dan satu hal ekstra sih yang harus gue kasih tau sama kalian, moccasin itu tidak seharusnya ada pebble kayak gini, karena biasanya langsung semuanya leather aja. Nah, tapi kan kalau langsung leather aja, satu nggak durable, yang kedua gripnya nggak bagus. Makanya Tots ini punya decision buat bikin ekstra satu lembar ya,
Ini satu lembarnya kalian bisa lihat dari ujung sini sampai sini. Ini isinya adalah pebble-pebblenya, itu kemudian dibuat masuklah dengan lubang-lubang yang sudah disiapkan nih di sini. Jadi secara fungsional ada, tapi tetap ketika kita lihat, dilihatnya juga kok indah gitu, kok manis. Being the first dengan inovasi seperti ini, minimalis tapi manis, indah tapi fungsional, itu jarang bisa dilakukan. Dan untuk konstruksi mesinnya, gue kasih angka 9 juga deh. Part ketiga, last and shape-nya. Gue udah teasing-teasing tadi dikit ya. Nah, untuk ngomongin lastnya sangat tepat sekali, nggak salah. Bahkan menurut gue nih ya, mereka itu ngerti gitu. Contoh nih, di sini ini jempol, posisi jempol tuh di sini. Nah, mereka bikin ini agak lurus, sedangkan posisi kelingking itu ada di sini. Ininya yang nekuknya itu mulai dari samping. Nah, kadangkala kalau kita lihat moccasin itu banyak yang ngebentuknya miringnya sama. Nah, itu salah sebenarnya karena jempolnya akan ketarik ke tengah dan ya nggak enak kalian pakainya. Beda dengan Tors ini, posisi jempolnya pas cuman kegeser. Ini gue ilustrasiin ya. Kalau ini jempol, kalian lurus, cuman kegeser sedikit, akhirnya nggak terlalu sakit. Ini kelingking di sebelah sini, kegesernya juga sedikit, nggak terlalu sakit. Dan ini sebenarnya dengan las yang trapesium lebih punya room di bagian depannya ya daripada sepatu-sepatu yang lasnya lebih ngebulet. Gue juga tetap kasih 8,5 lah. 8,5 fair enough ya buat sepatu ini. Dan terakhir, kenyamanan. Apakah ini sepatu yang nyaman? Surprisingly yes. Kalau kalian kebiasaan sama Skechers, jelas ini nggak akan nyaman. Nggak akan nyaman. Tapi kalau kalian melihat ini sebagai sepatu daily, ini sangat oke sekali. Kenapa? Karena heel dropnya almost zero. Kurang lebih hanya 15 mm aja. Jadi naiknya cuma sedikit gitu ya. Artinya ini memang sepatu untuk jalan. Ibaratnya kalian pakai flat shoe sih sebenarnya ini. Tapi dengan sedikit ketambahan tinggian dari pebble-nya ini, dengan bantuan grip juga, jadi nggak licin. Untuk urusan stabilnya, ini sepatu stabil loh. Ini, ada di sininya nih. Dia nggak ada sanksnya, tapi bagian padding buat heelnya yang cuma 15 mili ini tebelnya, ini tuh sangat firm, tapi juga nggak bikin sakit banget. Pegel ya wajar, mungkin iya. Ini materialnya rubber, antara TPR atau rubber, tapi komposisi rubbernya itu lebih banyak. Dibilang barefoot banget juga enggak, semi-semi lah ke arah barefoot dengan sedikit twist. Ya, jadinya kayak begini. Ada kekurangannya, jelas ada, karena ini tanggung, bukan barefoot, ini bukan flat foot murni juga, bukan cushion shoes juga, jadi ada di posisi agak tanggung. Yang jadi masalah itu, kalau kalian jalan di aspal, jalan di concrete, ini pasti sangat-sangat tidak akan long last sekali sepatunya, kena banjir nasibnya kayak begini gitu ya. Tapi untuk nyaman, fair enough lah, gue bilang ini fine di angka 7 dari 10. Sebelum gue kasih ratingnya, gue akan kasih beberapa kerusakan-kerusakan ya yang sangat umum terjadi di sepatu ini. Ya kerusakan udah pasti itu adalah pebble ini pasti habis. Nah minusnya adalah pebble ini tuh nggak ada yang jual. Jadi kalau kalian ini udah habis, kalian datang ke cobbler, kalian datang ke tempat reparasi, opsi satu-satunya adalah ditambahin sole baru di sininya. Entah itu pakai Vibram, entah itu pakai yang lain-lain, itu bisa sebagai alternatif. Nah, tapi memang ini akan mempengaruhi look dari sepatunya ini sendiri. Dan sepatunya ini biasanya 500-700 $, bukan barang mahal buat orang-orang super kaya. Ya, jadi mereka bisa aja langsung buang beli baru. Itu aja sih yang sebenarnya gue nggak suka dari sepatu ini. By the way, yang gue skip juga adalah ngomongin soal jahitan dan lemnya ketahanannya berapa lama. Ini lemnya tuh bagus sekali, jahitannya juga bagus sekali, sangat kuat sekali. Meskipun udah beat up kayak gini, mereka bikin produk berkualitas. Nah, sampailah kita pada poin terakhir nih. Rating 8,3 yang gue sematkan ke sepatu ini, itu tetap aja ada catatannya. Meskipun ratingnya bagus, sepatu ini nggak berarti sepatu ini worth the price. Why? Perkiraan kasar untuk HPP bikin produk ini, dan kalian akan beli di harga mungkin berapa? 7 juta? 8 juta? Buat gue ini overpriced sih. Bahkan menurut gue sih, kalau kalian memang suka dengan estetikanya ini, nggak usah beli Tors, kalian cari aja merek lokal yang lain yang mungkin jualannya juga 1 jutaan, itu akan jadi jauh worth the price. Tapi gue berani jamin kalian akan satisfy, puas gitu dengan produk-produk lokal lain yang jualan di harga 1 jutaan. Ketinggalan ya? Oh iya, kalau buat dipakai nyetir, ini emang sangat good banget, enak banget, bagus banget. Jadi gue rekomen banget lah buat nyetir juga. Ya, itu tadi gue menikmati sepatu ini sebagai karya seni, dan gue tidak memuji barang ini sebagai consumer goods yang rusak dan memang susah untuk diperbaiki. Tapi ya itu tadi,
Rasanya gue belum bosan ngomongin sepatu ini, tapi durasi juga harus kita potong di sini. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan komen juga dong tentang sepatu ini di kolom komentar. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya, dan bye-bye!